Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tatapan Hanli tertuju pada sisa 5 api berwarna di kepala kurcaci api perak, dan dia merasa sedikit bersalah. Ketika dia terjebak dalam perisai api surgawi 9 naga, burung api haluslah yang telah mengorbankan 2 api warna-warni cinabar api 7 warna untuk melindunginya dan memberinya waktu untuk berkomunikasi dengan roh botol. Hati Hanli sakit karenanya, tapi burung api halus sepertinya tidak keberatan. Setelah keluar, ia masih memantul dengan gembira di telapak tangan Hanli. "Saya pasti akan mengganti kerugian Anda di masa depan," Hanli memberi tahu Refined Flamebird melalui telepati. Kurcaci api perak berdiri di atas telapak tangannya dan sepertinya memahami kata-kata Hanli. Ia mengangguk dengan berat. Setelah itu, Hanli mengangkat tangannya dan kekuatan isap muncul dari udara di sekitarnya. Batu hitam berbentuk anjing itu kemudian diangkat ke udara dengan mengangkat tangannya secara lembut. Burung api halus terhubung secara telepati dengannya. Tanpa berkata-kata, ia terbang dengan sendirinya dan berubah menjadi api perak yang membungkus batu hitam itu. Saat lapisan api perak terbakar, batu hitam itu mulai mengeluarkan asap hitam. Permukaannya seperti kristal es, dan perlahan-lahan meleleh. Warna hitam di atasnya menjadi semakin tipis, dan seluruh batu tampak terkelupas lapis demi lapis, secara bertahap memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Hanli menatap batu yang lebih tipis itu, dan keterkejutan di matanya menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, seluruh lapisan luar batu hitam itu meleleh seluruhnya, dan benda seperti kristal es terlihat. Di dalam kristal es itu ada seekor binatang kecil dengan bulu putih. Ketika Hanli melihat penampakan binatang kecil itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Putih kecil." Binatang kecil yang meringkuk di dalam kristal es itu tidak lain adalah Pixiu putih kecil yang mengikuti Jin Tong ke alam surgawi asal emas besar. Melihat Hanli sepertinya mengenal binatang kecil itu, Sang Tu dan yang lainnya sangat terkejut. Hanli tidak peduli. Setelah Refined Flamebird benar-benar melelehkan lapisan terakhir kristal es, dia mengangkat tangannya dan mengambil binatang putih kecil itu ke dalam pelukannya. Namun, setelah kristal es memudar, mata putih kecil masih tertutup, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu tampak seperti mayat tak bernyawa. Hanli melirik Little White dan menggunakan indera ilahinya untuk menjelajahi sekelilingnya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa meskipun putih kecil tidak lagi tersegel oleh kristal es, jiwanya masih tertidur lelap. Tampaknya dikurung oleh kekuatan garis keturunannya dan telah jatuh ke dalam keadaan mati suri. Hanli tahu bahwa ini adalah mekanisme perlindungan diri putih kecil, dan kekhawatirannya berkurang. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara membangunkannya. Ketika Refined Flame Raven melihat ini, itu tidak mengganggu Hanli dan mengambil inisiatif untuk mendarat di bahunya sebelum menghilang dalam kilatan cahaya. Hanli menenangkan dirinya sejenak sebelum mengaktifkan teknik pemurnian roh, menggunakan salah satu teknik rahasia untuk memasuki pikiran putih kecil dalam upaya membangunkannya. Namun, ketika dia memasuki lautan kesadaran putih kecil, dia menyadari bahwa lautan itu gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Terlebih lagi, Hanli merasa sepertinya ada kekuatan aneh di kegelapan yang dalam ini yang menarik rasa ilahinya lebih dalam ke dalam kegelapan. Karena waspada, Hanli buru-buru berhenti menggunakan keterampilan rahasia dan mundur dari lautan kesadaran putih kecil. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menggunakan skill rahasia lagi. Kali ini, dia tidak langsung memasuki lautan kesadaran putih kecil. Sebaliknya, dia mencoba membangunkan putih kecil melalui hubungan mental yang pernah mereka miliki. Namun, ketika rasa ilahinya memasuki tubuh putih kecil, Hanli tiba-tiba menyadari bahwa sekelilingnya gelap gulita, sama seperti saat dia berada di lautan kesadaran putih kecil. Saat dia merasa bingung,
sebuah cahaya tiba-tiba mengalir di kehampaan yang gelap, dan dua mata besar yang bersinar muncul. Dua tatapan dingin dan acuh tak acuh tertuju pada Han Li. Sebelum Han Li mengetahui apa yang sedang terjadi, dia merasakan sakit yang membengkak di lautan kesadarannya. Keterampilan rahasianya terputus, dan dia terbangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Han Li kaget. Bagaimana? Bisakah kamu membangunkannya? Sang Tu bertanya. Binatang ini adalah teman lamaku. Aku tidak tahu kenapa, tapi lautan kesadarannya gelap gulita. Begitu Divine Sense-ku masuk, ada dua mata berkaca-kaca yang menatapku. Aku tidak bisa membangunkannya sama sekali. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Lautan kesadaran yang gelap, mata berkaca-kaca, mungkinkah binatang ini adalah keturunan Pisiu bermata tinta, salah satu dari 8 raja di alam liar kuno? Ekspresi Cloud Leopard berubah ketika dia mendengar ini, dan dia berseru. Ekspresi Sang Tu pun berubah saat mendengar ini. Pisiu bermata tinta, Han Li bertanya dengan ragu. Legenda mengatakan bahwa ras Pisiu bermata tinta memiliki kekuatan sihir mata spiritual yang paling kuat di dunia. Melalui sepasang mata berkaca-kaca, mereka dapat melihat asal-muasal ilusi dan mengenali harta karun alam yang lahir di surga. Bahkan dikatakan bahwa mata mereka dapat melihat melalui siklus ilusi reinkarnasi. Cloud Leopard menjelaskan. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat mendengar ini. Waiti memang memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun tersembunyi di dunia rahasia, tapi itu jauh dari misterius seperti yang dikatakan Cloud Leopard. Sedangkan untuk melihat melalui ilusi dan reinkarnasi, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Tidak hanya itu, mata Pisiu bermata tinta juga dapat terhubung ke ruang asing. Jika budidayanya cukup kuat, ia dapat menyerap musuh ke dalam ruang itu dengan sekali pandang. Pisiu bermata tinta, tidak ada harapan untuk keluar dari ruang itu. Cloud Leopard melanjutkan. Tampaknya ada ruang khusus di perut Waiti yang dapat mengisolasi dunia luar dari deteksi. Saat ia menyerap orang lain, ia perlu membuka mulutnya dan menelannya. Saya belum pernah melihat hubungannya dengan mata. Han Li merenung sejenak dan berkata, aduh, sepertinya justru karena kemampuan klan Pisiu bermata tinta terlalu aneh sehingga setelah Tuan Pisiu bermata tinta yang merupakan Raja Roh Sejati menghilang, seluruh klan mengalami musibah. Hingga saat ini, sangat sedikit keturunan dari garis keturunannya masih bertahan. Jika kita membawanya ke Eight Desolation Mountain, dia pasti akan dianggap sebagai harta karun oleh semua suku di Wilderness. Raja Roh Sejati pasti bisa membangunkannya di sana. Sang Tu menghela nafas dan berkata. Jejak keraguan muncul di mata Han Li saat mendengar ini. Awalnya, dia ingin mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan, dan begitu dia mampu maju ke tahap awal alam surgawi asal emas dan memulihkan tanda dao waktunya, dia akan segera menuju ke alam surgawi asal emas agung dan tunggu istana samsara bergerak. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali sekarang karena dia secara tidak sengaja bertemu dengan Waiti. Setelah berpikir sejenak, Han Li memutuskan untuk menyelamatkan Waiti terlebih dahulu. Setelah dia terbangun dan bertanya tentang kuil 9 Yuan, dia kemudian akan mengikuti tindakan kuil samsara. Dengan begitu, dia memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan Jin Tong. Karena Waiti hanya bisa diselamatkan dengan pergi ke 8 Gunung Desolation, aku bersedia mengantarnya ke sana bersamamu, kata Han Li. Ekspresi Sang Tu dan Cloud Leopard berubah saat mendengar ini. Klan badak bertanduk perak akan cukup untuk mengawalnya, kata Sang Tu. Cloud Leopard mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, Waiti ditemukan oleh klan badak bertanduk perak dan saat ini tinggal bersama mereka. Pemimpin Sang Tu, saya punya pertanyaan. Apakah Anda berencana untuk bermigrasi dengan klan Anda dan mengantar Waiti ke Gunung 8 Kehancuran? Tanya Han Li dengan tenang. Yah, tentu saja tidak.
Aku hanya perlu membawa serta orang-orangku yang cakap, kata Sang Tu setelah beberapa saat ragu-ragu. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan anggota klan lainnya jika kamu membawa semua kekuatan penting klan bersamamu? Apakah semua kekuatan utama klan Cloud Leopard masih ada di sini? Han Li mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Sang Tu langsung mengerti maksudnya. Setetes keringat dingin menetes di keningnya. Jika dia benar-benar melakukan itu, klan Cloud Leopard pasti akan menyerang lebih dulu dan membunuh semua anggota klan yang dia tinggalkan sebelum dia bisa kembali dari 8 Gunung Desolation dengan kejayaan klannya. Pada saat itu, bahkan jika dia dihargai dan didukung oleh 8 Gunung Desolation karena mengawal garis keturunan 8 raja, anggota klannya akan hilang. Saya bersedia mengantar Waiti kembali ke 8 Gunung Desolation bersama klan Macan Awan, kata Sang Tu tulus. Ketika Cloud Leopard mendengar ini, ekspresinya berubah serius dan dia menatap Han Li dengan penuh rasa terima kasih. Tidak hanya itu, setelah kamu pergi, kedua klan tidak akan memiliki pemimpin. Seiring berjalannya waktu, berita pasti akan bocor dan klan lain akan mendambakannya. Jadi, Anda tidak hanya harus melepaskan kebencian masa lalu dan tidak saling menyerang, Anda juga harus membantu satu pihak ketika salah satu pihak sedang dalam kesulitan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan keberlangsungan kedua klan, lanjut Han Li. Ketika Tusain dan Cloud Leopard mendengar ini, sedikit rasa malu muncul di wajah mereka. Semua orang di tenda berada dalam situasi yang sama. Bagaimana kebencian yang telah terakumulasi selama 10.000 tahun bisa dihapus dengan senyuman? Tentu saja, kedua klan tidak akan melepaskan kebencian mereka hanya karena beberapa kata dari Han Li. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu malu. Aku tidak ingin kamu seperti ini selamanya. Tunggu saja sampai kamu kembali dari upacara pengorbanan darah 8 Desolation Mountain, atau berdamai, terserah kamu, kata Han Li sambil tersenyum. Sang Tu dan Cloud Leopard mendengar ini dan terdiam lama. Akhirnya, mereka mengangguk bersamaan. Terima kasih atas saranmu. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Kamu tidak perlu memanggilku senior. Panggil saja aku Simu atau rekan Si. Ngomong-ngomong, kapan upacara pengorbanan darah akan diadakan? Tanya Han Li. Waktu diumumkan 30 tahun lalu, katanya umurnya 100 tahun. Tinggal kurang dari 70 tahun lagi. Perjalanan menuju Eight Desolation Mountain jauh dan waktu kita tidak banyak. Sebaiknya kita segera berangkat, kata Sang Tu. Atur urusan klanmu dan pilih pengawalnya. Kami akan berangkat dalam beberapa hari, perintah Han Li. Dia telah menjadi pemimpin gabungan kedua klan. Baiklah, jawab Sang Tu dan Cloud Leopard secara bersamaan. Setelah keduanya pergi, Sang Tu memerintahkan agar tenda tersebut untuk sementara digunakan sebagai tempat tinggal Han Li. Tidak ada yang diizinkan mendekat tanpa izin. Han Li duduk sendirian di tenda sejenak. Dia mengangkat tangannya dan melambai, membuka gua bunga. Kemudian, dia menggendong Waiti dan melangkah melewati pintu cahaya perak. Dia berjalan ke menara bambu kediaman surgawi. Begitu Han Li melangkah ke ruang cabang bunga, dia mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh ketika gelombang gemuruh yang sangat besar menyerang wajahnya dan langsung menembus lubuk hatinya. Selain itu, gelombang lolongan hantu bercampur di dalamnya, dan suaranya sangat tajam namun terkadang tinggi dan terkadang rendah, menyebabkan seseorang merasa sangat kesal saat mendengarnya. Dia merasakan pikirannya bergetar, dan tangan serta kakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menari. Dia buru-buru menggunakan seni pemurnian roh untuk menstabilkan jiwanya, dan kemudian melihat ke arah suara itu. Sumber lolongan hantu adalah paviliun tempat jiwa menangis berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, paviliun tersebut diselimuti oleh gas hitam setebal tinta. Saat berputar dengan keras, ia membentuk pusaran gas hitam.
Banyak bayangan hantu terlihat samar-samar muncul masuk dan keluar dari pusaran, dan serangan dari mereka menyebabkan pembatasan di sekitar paviliun bergetar tanpa henti. Untungnya, pembatasan tersebut secara pribadi disempurnakan oleh Han Li, dan diintegrasikan dengan kekuatan hukum waktu. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan mampu menahan dampak ki hitam tersebut. Apa yang sedang terjadi? Han Li buru-buru terbang dan melepaskan secercah perasaan ilahi ke dalam batasan. Namun, begitu kesadaran ilahinya memasuki pusaran ki hitam, ia langsung tertelan. Kekuatan melahap yang kuat keluar dari pusaran, dan sepertinya menyerang pikirannya. Han Li buru-buru menarik akal ilahi lainnya, dan baru kemudian dia menghentikan kekuatan melahap aneh dari pusaran. Alisnya bergerak, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Tak perlu dikatakan lagi, situasi di depannya disebabkan oleh Weeping Soul di paviliun. Tampaknya Weeping Soul telah membuat terobosan setelah menyerap vitalitas Crown Nest Ghost King. Namun, Han Li langsung merenung. Tidak baik baginya untuk campur tangan dalam situasi di depannya, dan dia hanya bisa mengandalkan Weeping Soul untuk melewatinya. Dengan kemampuan Weeping Soul, seharusnya baik-baik saja. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melambai. Lusinan lampu emas keluar dari tangannya dan mendarat di dekat paviliun, dan tirai cahaya emas yang lebih tebal terbuka. Tirai cahaya pembatas ini juga mengandung kekuatan hukum waktu, dan selaras dengan batasan di dalamnya. Lampu keemasan dari dua tirai tipis terjalin dan segera menjadi stabil. Sebagian besar lolongan hantu yang datang dari dalam juga diblokir, dan Han Li tidak terpengaruh olehnya. Dia mengangguk dan kemudian pergi ke paviliun yang baru dibangun di sebelah kebun herbal. 3 lantai paviliun dipenuhi dengan berbagai biji dan bahan yang dikumpulkan dari Taisui Immortal Abode. Ada juga beberapa artefak Luminous Treasures dan Immortal. Beberapa materi spiritual berukuran besar ditumpuk di tanah di luar paviliun. Adapun ramuan spiritual yang ditransplantasikan dari Taisui Immortal Abode, jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Dia menempatkan putih kecil di lantai paling atas paviliun dan memasang pembatas pelindung di sekelilingnya. Baru setelah itu dia rileks. Han Li kemudian melihat banyak harta karun di dalam dan di luar paviliun dengan ekspresi bahagia, tapi juga sakit kepala. Ada terlalu banyak harta karun yang dikumpulkan dari Taisui Immortal Estate kali ini, dan sangat merepotkan untuk menanganinya. Namun jika mereka harus menghadapi semuanya, maka jumlah batu energi abadi yang bisa mereka peroleh tidak akan terbayangkan sebelumnya. Namun, sejak dia meninggalkan kediaman abadi Taisui, dia sibuk dengan segala macam hal dan tidak punya waktu untuk mempedulikan masalah ini. Sekarang, dia akhirnya punya waktu luang. Han Li mengeluarkan slip giok kosong dengan membalikkan tangannya, dan kemudian dia dengan hati-hati menghitung berbagai harta karun di paviliun, mengklasifikasikannya, dan mencatatnya. Setelah hari yang sibuk, dia akhirnya selesai memilah harta karun di paviliun. Kemudian, dia keluar dan memilah serta mencatat materi spiritual dan berbagai ramuan spiritual di luar. Setelah melakukan ini, Han Li duduk di dekat paviliun. Dengan lambaian lengan bajunya, serangkaian item yang mempesona muncul di depannya. Itu adalah tumpukan alat penyimpanan sihir dalam berbagai bentuk. Alat sihir penyimpanan ini milik para penggarap berbagai sekte yang telah jatuh di kediaman abadi Taisui. Dia mengumpulkannya di sepanjang jalan, dan ini bisa dianggap sebagai panen besar dalam perjalanan ini. Di antara mereka, yang paling berharga adalah alat penyimpanan sihir Si Chan dan Lan Yuanzi. Han Li telah memindai secara kasar alat sihir penyimpanan Si Chan sebelumnya, tapi dia hanya melihat harta karun di dalamnya dan tidak memeriksanya secara detail. Dia pertama kali mengambil alat ajaib penyimpanan Si Chan dan melambaikan tangannya. Dengan gemerincing, sejumlah besar benda muncul di tanah. Setelah Han Li melihatnya sekilas, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Seperti yang diduga, Si Chan,
eksistensi Zenith Heaven tidak mengecewakannya. Dia sangat kaya, tidak termasuk berbagai material dan alat abadi. Dia memiliki lebih dari 20 juta batu esensi abadi. Selain itu, ada 30 hingga 40 batu esensi abadi khusus di antara mereka. Batu esensi abadi ini berukuran lebih besar dari batu esensi abadi kelas menengah, dan batu-batu tersebut memancarkan cahaya seperti api yang menyilaukan yang mengandung fluktuasi energi spiritual abadi yang menakjubkan. Ini adalah batu esensi abadi bermutu tinggi. Mata Hanli berbinar, dan dia memegang salah satu batu esensi abadi di tangannya. Fluktuasi energi spiritual abadi yang murni dan luas terpancar darinya. Tubuhnya terasa seperti sedang berendam di sumber air panas, dan sangat nyaman hingga dia hampir tidak bisa menahan erangan. Hanli menyeringai dan menatap batu esensi abadi di tangannya dengan penuh kasih sayang. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia dapat memastikan bahwa batu esensi abadi di depannya pastinya adalah batu esensi abadi bermutu tinggi. Energi spiritual abadi yang terkandung di dalamnya jauh lebih kaya dan murni daripada yang ada di tubuhnya. Jika dia menggunakan batu esensi abadi bermutu tinggi ini untuk memulihkan energi spiritual abadinya, dia mungkin bisa mengisinya kembali dalam beberapa tarikan napas. Namun, batu esensi abadi bermutu tinggi sangatlah berharga, dan terlalu boros untuk menggunakannya untuk memulihkan energi spiritual abadi miliknya. Hanli telah membaca dalam catatan kuno bahwa batu esensi abadi bermutu tinggi memiliki banyak kegunaan magis. Mereka dapat digunakan untuk menyempurnakan artefak abadi bermutu tinggi, membuat terobosan, dan bahkan memenggal kepala mayat. Dia mengutak-atik batu esensi abadi bermutu tinggi ini untuk sementara waktu, dan kemudian menyimpannya seperti harta karun. Hanli kemudian menyingkirkan batu esensi abadi lainnya dengan membalikkan tangannya, dan memilah barang lainnya. Kemudian, dia mengambil alat ajaib penyimpanan Lan Yuanzi. Ketika dia menangkap Lan Yuanzi di menara waktu, dia membawa alat ajaib penyimpanan ini bersamanya. Hanli mengirimkan indera spiritualnya ke dalam penyimpanan alat ajaib, lalu mengeluarkan item lainnya dan memilahnya. Batu esensi abadi milik Lan Yuanzi sedikit lebih sedikit dibandingkan milik Si Chan, hanya sekitar 6 juta. Namun, kebanyakan dari mereka adalah batu esensi abadi tingkat menengah, dan bahkan tidak ada satu pun batu esensi abadi tingkat tinggi. Dia kemudian memilah penyimpanan alat ajaib lainnya satu per satu. Pemilik alat ajaib penyimpanan ini tidak memiliki basis budidaya yang tinggi, dan kekayaan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Si Chan, Lan Yuanzi, dan yang lainnya. Semua batu esensi abadi yang mereka tambahkan hanya berjumlah sekitar 4 juta. Hanli memasukkan semua batu esensi abadi ke dalam alat ajaib penyimpanannya, dan dia tidak bisa menahan senyum. Sebelumnya, dia telah membunuh orang dimanapun untuk merampok harta mereka, dan telah mengumpulkan banyak kekayaan. Dia memiliki kurang dari 10 juta batu esensi abadi, tetapi sekarang jumlahnya menjadi lebih dari 3 kali lipat. Apalagi masih banyak harta karun di sekitarnya yang belum ditangani. Jika dia menjual semuanya, kekayaannya mungkin akan berlipat ganda. Hanli memilih harta karun di sekitarnya dan di paviliun yang mungkin berguna. Kemudian, dia mengeluarkan topeng Istana Samsara, membuka layar lampu perdagangan, dan menjual harta karun lainnya di Istana Samsara. Ada terlalu banyak harta karun di sekitarnya, dan dia membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menjual sebagian besar harta itu, menghasilkan lebih dari 30 juta batu esensi abadi. Ini karena Hanli sedang terburu-buru menyingkirkan barang-barang ini, jadi dia tidak menawar harga tinggi. Kalau tidak, harganya akan lebih dari ini. Barang-barang lainnya agak tidak populer dan tidak mudah untuk dijual, jadi dia menaruhnya di platform perdagangan Istana Samsara dan perlahan menunggu pembeli. Bagaimanapun, dia sudah memiliki lebih dari 70 juta batu esensi abadi di tangannya,
yang cukup untuk dia gunakan dalam waktu lama. Dengan begitu banyak batu esensi abadi, Han Li akan dianggap cukup kaya, tidak hanya di kalangan pembudidaya makhluk surgawi agung, tetapi bahkan di antara para pembudidaya makhluk surgawi agung. Faktanya, bahkan sekte terbesar di beberapa alam abadi kecil mungkin tidak sekaya dia. Dengan batu esensi abadi sebagai pendukung, dia menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya dalam membeli materi hukum waktu. Sayangnya materi yang mengandung kekuatan hukum waktu sulit didapat. Bahkan jika dia memiliki batu esensi abadi, dia harus menunggu kesempatan yang tepat. Pada saat ini, alis Han Li bergerak, dan dia terbang keluar dari ruang bunga menuju tenda di luar. Senior Simu, suara Sang Tu terdengar dari luar, tapi dia tidak masuk ke dalam tenda. Sang Tu dan Cloud Leopard berdiri di luar tenda saat ini. Selain mereka berdua, mereka masing-masing membawa belasan pembantu. Di belakang mereka ada perahu terbang yang terbuat dari tulang. Panjangnya tidak kecil, sekitar 40 hingga 50 zang. Namun, bahan pembuatannya sangat biasa. Di samping kapal terbang, ada dua binatang iblis mirip harimau dengan sayap di punggung mereka. Sepertinya mereka terbiasa menarik kereta. Di belakang kapal terbang tersebut terdapat beberapa kapal terbang kecil dan kereta terbang, juga ditarik oleh binatang mirip harimau tersebut. Ada beberapa barang di dalamnya, dan tidak diketahui apakah Sang Tu dan Cloud Leopard berencana untuk mengangkutnya ke 8 Gunung Desolate untuk dijual. Masuk. Han Li merasakan situasi di luar dengan indera rohnya. Ekspresinya sedikit berubah, mengetahui bahwa sudah waktunya berangkat. Senior Simu, kedua klan kita sudah siap. Menurutmu kapan kita harus berangkat? Sang Tu bertanya dengan hormat. Ayo segera pergi, kata Han Li. Iya, jawab Sang Tu dan Cloud Leopard. Han Li keluar dari tenda dan secara pribadi dibawa ke kapal terbang oleh Sang Tu dan Cloud Leopard. Mereka mengatur kamar terbaik untuknya. Kemudian, saat cahaya menyinari kapal terbang itu, kapal itu melayang ke udara dan ditarik oleh dua macan bersayap ganda untuk terbang ke depan. Meski kekuatan kedua harimau bersayap ini tidak kuat, mereka sepertinya terlahir dengan kecepatan terbang yang sangat cepat. Mereka tidak kalah dengan beberapa kultivator di alam Dewa Tai. Han Li melihat adegan ini. Meskipun dia memiliki kapal terbang yang lebih baik untuk mempercepat prosesnya, ada kemungkinan identitasnya akan terungkap, jadi dia tidak melakukan apapun. Aku serahkan urusan luar padamu. Aku akan mundur ke sini. Jangan ganggu aku kecuali ada urusan penting, katanya kepada Sang Tu dan Cloud Leopard. Iya, Sang Tu dan Cloud Leopard buru-buru menyetujuinya dan segera pergi. Han Li melihat keduanya begitu patuh dan cukup puas. Dia mengangkat tangannya dan memasang batasan di seluruh ruangan. Kemudian, dia membuka pintu masuk ruang bunga lagi dan terbang masuk, duduk di loteng 3 lantai. Meskipun barang-barang yang dia jual sebelumnya cukup berharga, dia tidak terlalu mempedulikannya. Terakhir kali dia pergi ke Taisui Immortal Mansion, keuntungan terbesarnya bukanlah hal itu. Han Li duduk diam sejenak. Lalu, dia melambaikan tangannya lagi dan 4 benda muncul di sampingnya. Yang pertama adalah gulungan emas yang digulung menjadi gulungan dan diikat secara kasar dengan benang emas. Itu adalah gulungan yang ditempatkan bersama dengan lampu ajaib waktu. Yang kedua adalah slip batu giok ungu, yang merupakan kitab suci 5 guru, yang diberikan kepadanya oleh Raja Jahat Langit Hitam. Yang ketiga adalah lampu emas kuno. Itu adalah lampu ajaib waktu, dan yang terakhir adalah diagram arai pedang melalui surga. Keempat item ini, bersama dengan mutiara api putih dari Refined Flame Firebird, adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ke Taisui Immortal Mansion. Han Li mengesampingkan lampu ajaib waktu dan barang lainnya dan mengambil gulungan emasnya terlebih dahulu. Dia secara kasar telah mempelajari 3 item lainnya. Hanya gulungan ini yang belum dibuka dan dia tidak tahu apa itu. Namun,
Karena gulungan ini dapat ditempatkan bersama dengan lampu ajaib waktu, itu jelas bukan gulungan biasa.